Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Syawalia dengan NIM D23040064. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai materi saya dari tugas mata kuliah administrasi. Saya di sini akan menjelaskan mengenai penjelasan yang pertama itu mengenai kriteria supervisi pendidikan. Baik, supervisi itu adalah bantuan dari pimpinan sekolah kepada guru dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan profesionalisme serta mencapai tujuan yang akan dicapai. Nah, tujuan umumnya itu adalah membantu guru mengatasi hambatan-hambatan dalam mengajar. Supervisi yang baik dapat meningkatkan kinerja, profesionalisme, dan mutu pendidikan. Nah, supervisi itu memiliki 3 fungsi, yaitu pengembangan, yang kedua motivasi, dan kontrol. Nah, di sini ada ciri-ciri kriteria dari supervisi, yaitu saya akan menjelaskan ciri-ciri dari manajemen supervisi pendidikan. Yang pertama yaitu ada manajemen. Nah, manajemen pendidikan itu mencakup perencanaan, keorganisasian, dan pelaksanaan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua itu ada administrasi. Nah, supervisi manajemen itu yang baik dapat meningkatkan kinerja tenaga administrasi dan efisiensi pengelolaan sekolah. Yang ketiga itu ada supervisor. Nah, supervisor pendidikan berperan dalam pembinaan, pemantauan, dan penilaian untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Yang keempat itu ada leader. Leader itu kepemimpinan yang efektif dari kepala sekolah sangat penting dalam membangun perilaku profesionalisme pendidikan. Nah, yang kelima itu ada edukator. Nah, edukator ini kepala sekolah sebagai pendidikan menanamkan budaya sekolah yang positif dan menjadikan sekolah itu dalam kedisiplinan serta pembelajaran. Nah, di sini ada yang keempat, ada yang keenam. Yang keenam itu adalah motivator. Nah, motivator itu kepala sekolah itu menciptakan lingkungan pendidikan yang produktif dengan memberikan dorongan dan semangat kepada seluruh warga sekolah. Yang ketujuh ada yaitu novator. Nah, novator itu sebagai inovator, kepala sekolah merancang inisiatif yang memperkuat budaya sekolah termasuk dalam membina integritas melalui pendidikan moral. Kedua yaitu ada kriteria gaya kepemimpinan kepala sekolah ketika pelaksanaan supervisi pendidikan. Nah, gaya kepemimpinan itu adalah pola perilaku pemimpin. Nah, pemimpin dalam membimbing kelompok secara konsisten. Dalam pendidikan, kepala sekolah berperan penting dalam mewujudkan visi dan misi dan mutu dalam sekolah. Gaya kepemimpinan itu yang umum meliputi pendekatan instruktif, konsultatif, dan partisipatif. Efektivitas kepemimpinan itu dipengaruhi oleh kepribadian pemimpin, perilaku dalam atasan bawahan, tugas, kebijakan, organisasi, dan interaksi. Secara
secara kelompok serta kondisi organisasi. Yang ketiga itu ada mekanisme pelaporan administrasi beban kinerja guru. Tidak harus 24 jam mengajar dalam seminggu. Nah, guru itu memahami bahwa memenuhi beban kinerja dalam 24 jam mengajar berpengaruh terhadap tunjangan yang mendukung kesejahteraan mereka. Nah, tugas profesi guru itu mencakup tentang perencanaan, pelaksanaan, pembelajaran, evaluasi, bimbingan siswa serta tugas tambahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ada ciri-ciri mengenai pembahasan yang ketiga. Ciri-ciri yang pertama itu pengajaran di kelas. Nah, merupakan proses interaktif secara antara guru dan siswa untuk meningkatkan pembahasan dan kompetensi, meningkatkan pemahaman dan kompetensi siswa sesuai kurikulum. Nah, yang kedua itu ada pembimbingan siswa. Pembimbingan siswa itu proses pendampingan oleh guru, wali siswa atau konselor untuk membantu perkembangan akademik, sosial, emosional, dan karir siswa. Yang ketiga itu ada keterlibatan dalam organisasi, profesi, dan pelatihan. Berperan penting dalam meningkatkan kompetensi, memperluas wawasan, dan menjaga profesionalisme guru. Yang keempat itu ada keterlibatan dalam kegiatan masyarakat, membantu membangun hubungan yang sinergis antara sekolah dan masyarakat guna mendukung proses pendidikan. Nah, yang keempat itu ada mekanisme tata kelola manajemen administrasi percepatan. Wajib belajar 13 tahun, 1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan menengah. Nah, kebijakan wajib berlaku untuk 12 tahun adalah langkah strategis pemerintah dalam pemerintah daerah untuk mendukung tujuan pendidikan nasional. Yaitu program ini menunjukkan komitmen terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan didasarkan pada Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah. Ada ciri-ciri dari penjelasan keempat, yaitu mengenai yang pertama perluasan atau penguatan PAUD. Dan PAUD itu untuk 1 tahun. Prasekolah menghadapi tantangan pemerintah, akses dan kualitas layanan akibat keterbatasan dana, geografis, terus dan keragaman demokrasi. Yang kedua itu ada peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan fasilitas pendidikan yang dilakukan secara sistematis untuk mendukung tercapainya tujuan pembelajaran yang efektif dan berkualitas. Nah, yang ketiga itu ada penyaluran bantuan pendidikan tepat pada sasaran. Pemerintah memastikan akses pendidikan merata dengan membangun fasilitas terjangkau dan bermutu agar lebih banyak masyarakat dapat melanjutkan pendidikan dan meningkatkan kualitas SDM. Yang keempat itu mencegah dan penanganan anak tidak sekolah atau ATS. Strategi ATS itu dilakukan melalui intervensi bagi anak yang sudah tidak sekolah dan mencegah agar anak berisiko tetap melanjutkan pendidikan hingga 12 tahun. Yang kelima itu ada revitalisasi pendidikan. Ini yaitu non-formasi pendidikan, non-formal ditingkatkan dan formal pendidikan. Nah, non-formal ini ditingkatkan agar tetap relevan, berkualitas, dan mampu memenuhi kebutuhan keterampilan masyarakat di luar pendidikan. Yang keenam itu ada akselerasi penyediaan. Nah, pendidikan berkualitas diperlukan percepatan penyediaan guru dan tenaga kependidikan berkualitas untuk mendukung pelaksanaan wajib belajar 13 tahun di PAUD
hingga pendidikan sekolah dasar dan menengah. Ada yang ketujuh, yaitu pemanfaatan kerangka jaminan mutu. Jaminan mutu pendidikan. Sistem ini memastikan layanan pendidikan memenuhi standar nasional dan internasional melalui pengawasan kurikulum, tenaga mengajar, serta fasilitas dan manajemen sekolah. Sekian itu saja presentasi mengenai mata kuliah administrasi yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.